Kini, setelah Yoshiko tidak dapat ditembak dengan laser parabola, ganti Diana Sunarangsasi meloncat bergantian selang-seling dengan Yoshiko, maka bertambah penasaran Raja Rangkoko. Sudah tidak dapat tertawa-tawa lagi, penasaran dan marah. Masa menembak begitu saja tidak berhasil. Melihat sinar laser yang ditembakkan oleh Raja Rangkoko, Diana memperhatikan dengan seksama di mana letak titik apinya. Sebaliknya Raja Rangkoko berkonsentrasi penuh menembakkan laser selalu pada tempat jatuhnya loncatan sebelum mereka menghentakkan kakinya di tempat jatuhnya loncatan agar memantulkan kembali tubuh yang ringan sehingga sulit untuk terkena tembakan laser. Yoshiko meloncat sambil berkata, "Ingat letak titik apinya, Diana. Jangan sampai meleset. Kita bisa terbakar." Diana Sunarangsasi, "Beberapa kali loncatan lagi ya, Yus. Belum paham letak titik apinya. Selalu goyang. Buat Raja Rangkoko penuh agar parabola tidak bergerak sehingga tidak goyang titik apinya." Yoshiko, "Oke Diana. Setelah lompat aku berdiri. Ada sedikit jeda agar dia menembak. Saat itu Sasi lompat ke depanku, tangkap titik apinya." Karena menembak laser parabola sambil berkonsentrasi penuh, tentu titik api tidak goyang ke arah Yoshiko yang meloncat pada titik tumpuannya dan sedikit memberi jeda agar lawan menembak dengan sinar laser parabola. Saat lawan menembak, Diana Sunarangsasi segera melompat ke depan Yoshiko, menangkap titik api sinar laser parabola yang ditembakkan menggunakan kaca, kemudian memantulkan kembali ke arah sinar laser dalam waktu yang sama. Akibatnya pantulan sinar laser mengenai parabola sehingga meledak. Beruntung Raja Rangkoko dapat meloncat dan berguling-guling menghindari api yang membakarnya. Melihat parabola laser meledak dan terbakar, Diana Sunarangsasi segera meluk kakaknya sembari berkata, "Kita berhasil melumpuhkan tembakan laser parabola, Kak." Yoshiko, "Benar Diana adikku, masih ada tugas lain. Ingatkan lutung masih terjebak di dalam." Dalam hati Raja Rangkoko tidak habis berpikir, bagaimana bayangan seorang mampu mengembalikan sinar laser demikian cepatnya, padahal saat itu belum ada yang mampu digunakan untuk memantulkan kembali sinar yang ditembakkan kecuali dengan pedang yang mengkilat. Itu pun sangat sulit dilakukan. Kini Raja Rangkoko masuk dalam istana, di mana Patih Ranggayung dan Panglima Perang Rangkono sudah menunggu dengan nyali ciut karena takut akan berkelibatnya pedang sakti raja yang selalu memakan korban. Kemudian Raja Rangkoko tertanya, "Paman Patih, juga Rangkono, sepupuku, di mana dan Yun dan Yan? Kenapa tidak ikut serta?" Patih Ranggayung, "Ampun Raja Rangkoko. Banyak prajurit pasukan yang meninggal dunia karena tidak kuat menahan lapar dan dingin. Kemungkinan besar Yan meninggal saat pasukan mengundurkan diri." Panglima Rangkono, "Benar Raja Rangkoko, kakakku. Kemungkinan Yun juga meninggal saat pasukan mengundurkan diri." Pada saat yang sama, ada dua komandan bagian kelompok yang terkecil, komandan peleton yang langsung menghadap karena pasukan masih kocar-kacir. Belum ada pimpinan yang lebih tinggi berjenjang untuk melapor. Raja segera bertanya, "Kalian berdua akan melaporkan apa? Jelaskan sekarang." Komandan Peleton 1, "Ampun hamba Raja Rangkoko yang agung, sesembahan rakyat Atlantikana. Hamba melihat seseorang yang mirip sekali dengan Paduka Raja telah dibawa lari oleh orang yang dulu Paduka Raja ampuni. Ia adalah Taruna Pekik. Hamba melapor karena mengira Paduka Raja yang terbunuh. Hamba tidak mampu mengejar, berteriak saja tidak dapat bersuara karena menahan lapar dan dingin." Komandan Peleton 2, "Ampun Raja Rangkoko, sesembahan rakyat bumi Atlantikana. Hamba juga melihat seseorang mirip sekali dengan Paduka Raja telah dibawa pergi oleh seseorang. Dia adalah Taruna Gede yang dulu pernah Paduka ampuni. Hamba tidak mampu mengejar karena tidak memiliki kekuatan akibat menahan lapar dan dingin."
Raja Rangkoko. Laporanmu diterima. Terima kasih. Kalian berdua boleh meninggalkan tempat. Kemudian mereka berdua setelah melapor segera meninggalkan tempat. Raja Rangkoko masgul karena penduduk pada pergi meninggalkan pulau. Senjata laser parabola yang dimakan rusak di luar perhitungan. Dan Yun yang sedari dulu ingin mensingkirkan karena parasnya mirip dirinya yang selalu dihalangi oleh Patih Ranggayung. Hatinya bertambah masgul. Kini kemasgulannya ditumpahkan kepada siapa? Pada sisa prajurit yang tertawan pada perang tempo hari agar memainkan dakon untuk dihukum guna menghibur dirinya, juga agar dakon memiliki susunan sisa batu biji dakon yang diinginkan. Sementara di luaran Jek Danu Subroto bersama Bodhita, Boy Gatot bersama Bali, Yoseko bersama adiknya Diana Suneringsasi sudah berkumpul kembali, namun tetap saja membagi tugas seperti semula agar Lutung mampu menyelamatkan diri sambil membawa dakon. Kemudian mereka terpencar lagi sambil memberikan titik pertemuan bila Lutung berhasil membawa dakon keluar dari istana. Karena banyaknya prajurit yang harus dihukum dengan memainkan dakon agar menyalahi aturan, ada yang memainkan tetapi banyak juga yang tidak mengerti, langsung menutup dakon. Tentu saja seketika banyak prajurit tawanan sisa perang yang berubah menjadi manusia berkepala kambing, kemudian dilepas agar kembali kepada keluarganya. Formasi permainan dakon. Suatu saat susunan batu biji dakon sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian Raja Rangkoko menemui Patih Ranggayung yang tidak pernah mau menemani Raja Rangkoko menghukum dengan cara memainkan dakon. Karena Patih Ranggayung tahu risiko bila ada kesalahan, tidak mau dirinya berubah menjadi manusia berkepala binatang. Sementara Raja memainkan dakon hanya ditemani oleh Lutung piaraannya yang mengerti diajak bicara walaupun bisanya hanya manggut-manggut saja. Raja Rangkoko, Paman, ini sudah tercapai pada susunan batu biji dakon yang kita inginkan. Sisa batu biji dakon 11 bukan 5, dan lubang dakon kosong sebelum lubang induk. Patih Ranggayung, hahaha, anakku, kamu berhasil. Sebentar lagi kita hidup abadi dengan meminum air yang terpancar dari lubang dakon. Patih Ranggayung menari berputar-putar seperti anak kecil karena girangnya yang diikuti oleh Raja Rangkoko sambil tertawa-tawa. Sudah tidak ingat lagi dengan penderitaan rakyatnya yang ingin segera meninggalkan pulau. Juga tidak merasakan lagi gempa bumi tremor yang semakin sering. Namun kemudian Patih Ranggayung tiba-tiba berhenti menari. Patih Ranggayung, apakah anakku Raja Rangkoko benar sudah menghitung jumlah biji dakon yang ada? Jangan sampai salah anakku. Sekarang juga coba hitung kembali. Tetap saja Patih Ranggayung tidak mau menemani Raja Rangkoko saat menghitung sisa biji dakon. Raja Rangkoko kemudian keluar ruangan lagi menghampiri Patih Ranggayung sembari berkata, Paman, setelah kuhitung 2 kali ternyata hanya ada 59. Apakah aku salah hitung? Patih Ranggayung, hitung lagi sampai 3 kali. Tetap saja Patih Ranggayung tidak mau meranjak. Kemudian Raja Rangkoko menghitung untuk ketiga kalinya tanpa berani memegang batu biji dakon dan segera menghampiri Patih Ranggayung lagi. Raja Rangkoko, Paman, tetap saja ada 59 biji. Mendengar jawaban rajanya yang menghitung batu biji dakon masih saja berjumlah 59. Kini Patih Ranggayung memberanikan diri untuk ikut menghitung biji dakon yang ada dengan tidak menyentuh batu biji dakon. Patih Ranggayung, pasti ada yang mengambil anakku. Tetapi siapa di sini? Tidak ada orang. Apa mungkin prajurit tawanan perang yang mengambil? Rasanya tidak mungkin. Barangkali Lutung ini yang mengambil batu biji dakon. Berkata begitu sambil menunjuk Lutung yang lagi duduk asik mencari kutu.